ngaji tidak penting karena tidak diajarkan Nabi, dan itu pun bid'ah. Lah apa itu? Jadi sangatlah keliru ya kalau orang berbondong-bondong mengaji Quran, mulai membaca nahwu, menghafalkan arti dan sebagainya. Itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan YDI Channel. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, barusan tadi di cuplikan awal video, teman-teman bisa menyaksikan bahwasanya ada seseorang yang mengatakan atau menyampaikan pendapatnya bahwa mengaji itu adalah hal yang tidak penting dan itu tidak diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini adalah penyampaian yang sangatlah keliru dan sangatlah tidak patut untuk kita teladani, karena mungkin orang ini pemahaman ilmu agamanya kurang mendalam ataupun hanya sekedar membuat konten-konten yang tidak bermanfaat. Orang ini mengatakan bahwasanya memang ngaji itu tidak penting. Nah, di zaman Rasulullah, para sahabat pun mengaji kepada Rasulullah untuk menimba ilmu kepada Rasulullah. Nah, orang ini kok mengatakan bahwasanya mengaji itu tidak penting. Belajar nahwu, menghafalkan nahwu, mengkaji Al-Quran itu adalah bid'ah. Nah, ini adalah sangat keliru, sangatlah tidak pantas, penyampaian yang tidak dimasuk akal, karena menuntut ilmu adalah kewajiban kita. Kita lanjut apa yang telah disampaikan oleh orang tersebut. Allah di dunia ini ya wujudnya adalah seorang manusia laki-laki loh. Jelas loh ini. Kalau ini salah loh, kan tinggal ditangkap. Coba Bang Soban ditangkap, coba Bang Soban. Tangkap tangan saya. Berdiri. Nah, tangkap lah gini. Nah, gini loh. Kalau saya kan ditangkap sini. Nah, itu. Pak, saya ditangkap. Lah gitu loh ya. Mengatakan bahwasannya Allah itu wujudnya seperti seorang laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Ini apa? Penyampaian seperti apa seperti ini? Mengatakan Allah itu wujudnya seperti kaum laki-laki. Dan kalau tidak percaya, tangkap saya. Apa maksudnya? Nah, nanti kalau memang sudah ditangkap, nanti nangis, mewek. Nah, Allah Karim. Ini pemahaman yang menurut saya orang ini kurang ngopi mungkin ya teman-teman. Ya, kurang ngopi ini. Dan kopinya juga kurang hitam. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari kelompok-kelompok orang-orang semacam ini yang sangat merusak akidah ajaran Islam kita. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi Allah itu tidak bisa diserupai dengan makhluk apapun, benda apapun. Dan di dalam surat Al-Ikhlas yang ayat terakhir yaitu walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dia ini maksudnya adalah Allah. Ini mungkin orang ini tidak belajar dan tidak mengaji, mengatakan Allah itu adalah serupa dengan kaum laki-laki. Kalau saya salah, kata dia, tangkap saya. Nah, nanti kalau ditangkap mewek, nanti kalau ditangkap nangis. Nah, janganlah membuat hal-hal yang membodohi. Berpikirlah secara nurani yang benar. Belajarlah, mengajilah ya, karena menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim. Wajib itu menuntut ilmu. Dari kita mulai lahir sampai nanti meninggal, itu adalah hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Kok dia mengatakan bahwasanya mengaji itu adalah hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini orang ini memang astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut videonya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir tuh. Ini cocok saya. Barang bukti ya. Kalau saya ini sesat ya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir loh. Sesat. Oke, tangkap. Mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah Nabi yang terakhir. Nah, naudzubillah min dzalik. Bodoh amat orang seperti ini mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah bukan Nabi yang terakhir. Ini ajaran apa ini? Menurut teman-teman ini ajaran apa? Ya, sekali lagi mungkin orang ini memang tidak pernah mengkaji dan tidak pernah belajar di pondok pesantren ataupun di sekolah-sekolah.
Ya, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ini adalah sangat merusak akidah kita dan sangat merusak generasi-generasi kita apabila menonton video seperti ini, ya. Nah, kalau gurunya seperti ini, ya, nanti bagaimana nanti murid-muridnya? Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Semoga anak-anak kita, generasi kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini yang mengatakan hal yang tidak wajar dan tidak pantas untuk kita tiru. Penyesatan, pembodohan umat ini. Dan setelah beredarnya video tersebut, alhamdulillah sudah direspon tegas oleh MUI Rembang. Ya, MUI Rembang mengatakan bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan karena ini adalah merusak akidah Islam. Bagaimana tanggapan dari MUI Rembang? Mari kita simak video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, ini ada Ustadz Mr. TM. Nah, ini nama aslinya siapa saya nggak tahu. Apakah ini Ustadz beneran atau Ustadz palsu? Mari nanti kita simpulkan apa Ustadz Mr. TM ini asli Ustadz atau gadungan. Inti pokoknya Ustadz Mr. TM ini seorang Ustadz yang sangat membenci para ulama, membenci para gus-gus, membenci para buya, membenci MUI. Melalui mulutnya Mr. TM ini menghujat ulama dengan kata-kata. Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taek no jancuk no picek no. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena syahadat bersaksi ya, bukan mengucapkan, betul ya Mas Imam ya, betul ya? Betul. Dan mengafir-ngafirkan para ulama. Yang paling parah lagi, Mr. TM ini mengatakan, kalian itu jujuro ya. Kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek, goblok lu. Ngono kau dibantah. Astaghfirullahaladzim. ini yang diucapkan oleh Mr. TM. Intinya Ustadz Mr. TM ini menantang para ulama, para gus-gus, para pengurus MUI untuk mempraktekkan bersyahadah atau bersaksi kepada Allah dengan benar menurut Ustadz Mr. TM tadi. Karena menurut Mr. TM, bersyahadat yang benar ini harus bisa menghadirkan wujudnya Allah di dunia, tidak hanya dengan angan-angan atau dengan keimanan. Sebab konsep ketuhanannya Mr. TM mengatakan bahwa Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Mohon maaf, ini yang perempuan tidak menjadi Tuhan. Ini menurut Mr. TM. Dan sekarang siapa saja yang dianggap wujud Tuhan di dunia? Yaitu pertama Nabi Isa di masanya, artinya di masa Nabi Isa sebagai wujud Tuhan di dunia. Yang kedua Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad dianggap wujud Tuhan di dunia pada masanya Nabi Muhammad. Dan juga Mr. TM berkata bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir,
Artinya setelah Nabi Muhammad ada nabi yang lain. Sekarang Mr. TM menantang untuk menguji materinya ilmiah atau tidak, dan jawabannya harus ilmiah. Sekarang materi yang harus diuji, satu, Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Materi kedua, Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Materi ketiga, Nabi Isa wujud Tuhan yang ada di dunia di masanya. 4, Nabi Muhammad adalah wujud Tuhan yang ada di dunia di masanya. Ini saya, nama lengkap, tidak singkatan ini, Muhammad Fakih Mudawam, Ketua MUI Kabupaten Rembang, akan menjawab tantangan Ustadz Mr. TM untuk menguji materinya ilmiah apa tidak. Nah, itu adalah tanggapan dari MUI Rembang yang memberikan respon tegas kepada Mr. TM. Saya berharap semoga Mr. TM segera bertobat agar tidak membodohi umat. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Ablam Makassar. Pemuda-pemuda Bugis Makassar, ewako, jangan takut. Sama-sama kita membentengi akidah umat Islam dari penyimpangannya Zamroni ini. Dia tuh udah mulai ketakutan tuh. Coba kita lihat nih videonya ya. Dia klarifikasi nih. Asli Indonesia. Asli Indonesia Yang berpancasila. yang sangat Pancasila. Kalau bagi saya, suku Jawa, jadilah Jawa yang baik. Suku Bugis, jadilah Bugis yang baik. Tidak. Suku Batak, Bataklah yang baik. Ya, Nah, itu dia. tidak melanggar undang-undang Tidak melanggar undang-undang. Oh, ternyata dia sudah ketakutan membuat video terbaru untuk mengklarifikasi, teman-teman. Nah, Nah, makanya saya pesan di Sumatera, Mengi- jangan mengikuti- melanggar hukum, mengikuti jangan aneh. peraturan Indonesia. Nah, ikuti taat peraturan perundangan hukum positif yang berlaku, ya kan? Kalau sudah melanggar itu sudah nasib kau sendiri-sendiri. Karena di sini nggak ngajarkan aneh-aneh. Tapi Katanya nggak ngajarkan aneh-aneh, ikut peraturan hukum. Wah, tapi kita bisa lihat sendiri tuh gimana video-videonya. Bahkan ulama-ulama pun digoblok-goblokin sama dia. Taek, goblok lu. Gue gak dibantah. Ini kelihatan ini orang ini udah ketakutan banget nih wajahnya. Udah jelas nih orang ketakutan. Mau ngelak seperti apapun, mau beralasan seperti apapun, sudah jelas itu videonya ada. Walaupun dia bilang, oh Dodi Sefriadi ini suka potong-potong video, makanya kesannya jadi buruk. Itu video dia, mau dipotong ataupun tidak, sama aja ucapannya kotor semua. Kalau nggak percaya silahkan simak video fullnya. Anda akan menemukan banyak sekali ucapan-ucapan kotor di videonya. baiklah teman-teman, itulah adalah video Mr. TM yang memberikan penyampaian yang sangat membuat orang-orang Islam yang gelisah, yang gerah untuk menanggapi perbuatan ataupun perkataan yang telah diutarakan oleh Mr. TM. Intinya adalah, marilah kita mengaji, kita belajar kepada orang-orang atau ulama-ulama yang betul-betul mempunyai keilmuan yang sangat mumpuni. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita terjerumus dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran kita, yaitu ajaran agama Islam. Semoga video ini menjadikan kita untuk lebih berhati-hati, menjaga, mengarahkan putra-putri kita ke jalan yang benar, yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.